Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wat tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Tsumma amma ba'd. Hadirin dan hadirat jamaah salat subuh Masjid Nurul Huda Keranggan Permai yang kami hormati. Alhamdulillah pada pagi yang berbahagia ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita berbagai kenikmatan, ya, kenikmatan iman, Islam, kesehatan, panjang umur, kesempatan, sehingga kita bisa hadir di masjid ini melaksanakan sholat subuh berjamaah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima segala amal ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Pada pagi yang berbahagia ini saya akan membahas tema hukum membawa anak kecil ke dalam masjid, ya. Ini bab yang ke-8, artinya sudah 8 bulan kita bertemu membahas fikih masjid, ya. Fikih masjid ini ada 53 hukum, ya, terkait dengan masjid. Dimakruhkan memasukkan anak kecil, orang gila dan binatang ke dalam masjid. Dimakruhkan, ya, membawa mereka. Orang gila akan dimasukkan dalam masjid, nanti akan mengganggu orang yang di masjid. Apalagi binatang, kecuali kucing datang sendiri. Di kantornya Pak Sugeng Basalamah ini ada Telkom, itu ada kucing, Masya Allah, ya, setiap adzan dia ke masjid di shaf pertama. Sudah selesai sholat dia pulang. Itu didikannya Pak Sugeng itu. Gimana cara didiknya itu? Itu hampir setiap saya ke sana mengisi kajian itu kucing ada. Ya, azan datang, kemudian orang pulang dia ikut pulang. Luar biasa kucing itu. Kepengen kita ngambil tapi ya udahlah, itu milik masjid itu. Ada beberapa kucing yang memang suka ke masjid, maksudnya tidak mesti di shaf pertama, karena di shaf terakhir nggak sholat juga, tapi dia mainnya di masjid. Luar biasa, merasa nyaman di masjid itu kucing. Tapi kalau sengaja membawa, ya sebaiknya tidak, karena khawatir akan mengganggu orang sholat. Ini berdasarkan hadis Abu Umamah radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, bersabda, jannibu masajidakum sibyanakum wa majaninakum wa khusumatikum. Jauhkan masjid-masjid kalian dari anak-anak. Sibyanakum wa majaninakum, orang-orang gila dan orang-orang yang berselisih, wa khusumatikum, orang sedang tengkar ke masjid, ya, maka tengkar lagi ke masjid nanti. Dulu ada di sebagian di sebagian masjid kita dapat rekamannya bagaimana ada seorang bapak yang marah-marah, ya, kepada seorang imam, ya. Imamnya lagi baca apa atau menggunakan gerakan apa, sampai dia berdiri marah-marah, ya, bahkan ingin mengusir imam itu dari masjid. Ini nggak benar, Pak. Masjid bukan untuk tempat perselisihan. Seandainya ada sesuatu yang tidak sreg atau kurang berkenan, sebaiknya mendatangi imam, ngomong baik-baik apa masalahnya, atau disampaikan kepada pengurus
masjid, tidak mesti harus perang terbuka seperti itu, marah-marah terbuka. Orang Indonesia adalah orang yang santun, terkenal sopan, lembut. Kalau di Mesir biasa seperti itu, Pak. Di Mesir biasa, ya. Orang Mesir, orang Arab tuh kalau melihat sesuatu yang tidak cocok itu langsung diungkapkan. Walaupun dia di saf paling belakang. "Woi, imam, kamu salah." Nah, begitu. Saya sering mendengar seperti itu. Kebetulan imamnya itu mahasiswa Al-Azhar. Jadi imamnya itu sudah dewasa, ya. Maka ketika orang itu bicara teriak-teriak dari belakang, makmumnya karena nggak setuju dengan imam, dia diam saja, nggak usah ditanggapin. Ngapain tanggapin? Dianggap itu majaninakum, itu orang gila. Dianggap mungkin seperti itu. Karena apa? Tidak boleh berteriak-teriak di masjid seperti itu. Mungkin imamnya salah, mungkin imamnya kurang pas, tetapi sampaikan dengan cara yang baik. Hadirin rahimakumullah. Namun hadis yang saya bacakan tadi ternyata hadisnya lemah. HR Baihaqi, di dalamnya terdapat perawi yang bernama Al-A'la bin Katsir, ya. Dia adalah mungkarul hadis, ya. Jadi hadis ini hadis mungkar, dan diriwayatkan juga oleh Mu'ad bin Jabal dari Mahlul, ya. Sedang dia belum mendengar dari Mu'ad bin Jabal, dan seterusnya. Artinya bahwa hadis ini hadis yang dhaif, tidak bisa dijadikan sandaran hukum untuk melarang anak-anak, untuk melarang orang gila dan membawa binatang ke masjid, ya. Artinya tidak bisa dijadikan sandaran hanya dengan satu hadis ini. Barangkali kita melarang anak-anak atau melarang orang bawa binatang, membawa orang gila dari hadis yang lain, dari ajaran-ajaran Islam yang lain, ya. Umpamanya masjid itu perlu ketenangan, perlu kebersihan, itu dari sisi itu, bukan dari sisi hadis ini, ya. Sebagaimana umpamanya hadis yang menyatakan bahwa anak yang baru lahir, ya, disunahkan untuk diadzanin di telinga kanan dan diikomatin dari sebelah kiri. Para ulama mengatakan hadisnya dhaif, ya. Tetapi tetap aja ini dipakai oleh para ulama, termasuk Ibnu Qayyim Al-Jauzi yang terkenal ketatnya itu menggunakan hadis ini bukan karena hadisnya, tetapi dilihat dari sisi lain, dari ajaran lain, bahwa Islam mengajarkan kita untuk mengenalkan kalimat Allah kepada anak-anak yang baru lahir. Daripada dikenalkan musik, daripada dikenalkan suara-suara lain, maka kenalkanlah suara tauhid, kalimat tauhid. Makanya dikatakan kalau ada yang melakukan seperti itu, kita punya cucu yang baru lahir atau keponakan, ya, maka adzankanlah, ya, di sebelah telinga kanan dan ikomatkan di sebelah kiri, bukan karena hadis ini, tapi karena itu perbuatan yang baik yang ada payung hukum secara umum dari syariat. Kesimpulannya bahwa hadis-hadis yang melarang anak kecil masuk masjid semuanya lemah, tidak bisa dijadikan standar hukum. Bahkan sebaliknya, terdapat hadis-hadis sahih yang menunjukkan kebolehan membawa anak-anak ke dalam masjid, walaupun di sini nggak ada anak-anak, karena maksudnya anak-anak yang sholat subuh kan nggak ada ini, ya. Mungkin nanti sholat yang lain ada, ya. Ini kan hukum untuk umum, ya. Masa dipraktekkan, bagaimana prakteknya itu teknis. Kita tidak bicara teknis, dan hadis ini tidak bicara teknis, tapi bicara tentang payung hukum secara umum. Minimal ada 3 hadis yang berhubungan dengan anak kecil ke masjid. Yang pertama, hadis Abu Qatadah Al-Ansari radhiyallahu anhu, bahwasanya berkata, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yusalli. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah salat wa huwa hamilun, sedang dia membawa, hamilun. Jadi laki-laki bisa hamil, Pak. Hamil artinya membawa, ya, makanya
kalau dalam bahasa Arab imra'atun hamilun, tidak mesti hamilatun. Karena yang hamil itu pasti perempuan, tidak mungkin laki-laki hamil dalam arti kata hamil beneran. Kalau ada kata-kata Rasulullah hamil, itu maksudnya hamil membawa. Karena hamil itu maksudnya membawa anak dalam perutnya ibu-ibu ya. Kalau laki-laki bisa hamil enggak bisa. Ya, itu hamil membawa. Membawa siapa? Hamilun Umamata binta Zainab binta Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jadi beliau itu punya cucu yang namanya Umamah, perempuan, dari anak Rasulullah yang namanya Zainab. Ada Zainab, ada Fatimah, ada Ummu Kulsum ya. Itu Zainab, Ummu Kulsum, Ruqayyah. Ada 4 anak perempuan, 3 anak laki-laki. Berarti ada 7 anak. Termasuk Ibrahim yang ibunya adalah Maryah. 6 mungkin dari Khadijah, 1 dari Maryah. Ada 7 ya. Semuanya meninggal dunia yang laki-laki, tinggal yang perempuan ya. Yang terkenal Fatimah yang paling kecil, yang paling ragil. Tapi kakak-kakaknya ada Zainab. Zainab ini suaminya namanya Abil As bin Rabi'ah bin Abdus Sams. Dulu jahiliyah. Menikahnya ini ketika Rasulullah SAW belum diangkat jadi nabi. Maka dinikahkan dengan tetangganya. Waktu itu masih jahiliyah, belum masuk Islam. Maka Zainab ini ya kemudian menikah dengan Abil As, melahirkan namanya Umamah. Ketika datang membawa Islam, maka Zainab tentunya masuk Islam, tetapi suaminya belum. Jadi menantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu belum masuk Islam. Menantu bapak udah Islam belum? Alhamdulillah. Dari sisi ini lebih baik menantunya kan, menantu bapak daripada menantunya Rasulullah. Lebih baik menantunya, bukan kita yang lebih baik, menantunya lebih baik. Tetapi kemudian para hadirin rahimakumullah, ketika hijrah, Zainab ikut hijrah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suaminya enggak, karena dia kafir. Tetapi kemudian Allah memberikan hidayah kepada suami itu menyusul Zainab ke Madinah dan kemudian menikah lagi. Ada yang mengatakan tidak menikah lagi karena kalau istrinya masuk Islam belum sampai 3 bulan suaminya ikut masuk Islam, maka tidak perlu menikah ulang. Tetapi kalau istrinya masuk Islam, suaminya belum masuk Islam lebih dari 3 bulan, jika dia masuk Islam setelah 6 bulan, setelah 1 tahun, maka wajib menikah ulang. Itu pendapat mayoritas ulama. Walaupun ada sebagian yang ekstrim ya, seperti Abu Hanifah ya, maksudnya itu pendapatnya sangat ketat, yaitu kalau istri masuk Islam suami enggak langsung pisah. Tapi terlalu keras ya. Kita ngambil pendapat mayoritas ulama. Tetapi ada juga yang paling longgar apa? Walaupun suaminya masuk Islam setelah 2 tahun, setelah 5 tahun, setelah 10 tahun masih boleh yang menyusul istrinya tanpa harus menikah. Ini terlalu longgar. Maka kita ngambil pendapat pertengahan, batasnya 3 bulan. Loh kenapa 3 bulan? Disesuaikan dengan batas apa Pak? Tahu Pak, 3 bulan iddah. Orang kalau suami mencerai istrinya, maka dia masih istrinya sampai 3 bulan ya, sampai 3 bulan. Sudah lewat 3 bulan atau 3 kali haid, dia enggak merujuk, maka sudah jatuh cerai, namanya cerai bain bainunah sughra. Tapi kalau sudah cerainya 3 kali, maka masuk cerai bain bainunah kubra. Nah, nanti kita bahas sendiri di hukum perceraian. Tapi intinya karena cerita ini berhubungan dengan perpisahan antara Zainab dan Abul As yang punya anak Umamah ini, saya sampaikan supaya ada tambahan. Begitu pada hadirin rahimakumullah. Lah, cucu Rasulullah itu perempuan ini Umamah, yang laki-laki adalah Hasan dan
Husain dari Fatimah. Nanti kita bahas ada hadis khusus. Jadi dia membawa Umamah, ya. Umamah kan wali Abil As, jadi binti Zainab dan bin Abil As, binti Abil As bin Rabi'ah bin Abdus Sams. Fa idza sajada wada'aha wa idza qama hamalaha. Beliau itu jika sujud, ya, jika sujud, ya, beliau jika sujud beliau letakkan anak itu, dan bila berdiri beliau gendong lagi. Coba bayangkan, beliau kan sibuk dia ngurusin cucunya, gendong taruh, gendong taruh. Tapi itu Rasulullah, kita mau gimana? Mau ngeritik atau gimana? Lah Rasulullah. Maka agama itu jangan pakai perasaan. Agama itu pakai dalil. Loh, kalau Rasulullah mengatakan jangan seperti itu, berarti itu boleh kan? Bagi kita, yo kok bisa ya sholat kok sibuk gendong, naruh gendong, itu lagi sholat atau lagi ngomong kan? Nah, itu perasaan kita. Maka agama bukan ya diamalkan berdasarkan perasaan, tapi berdasarkan dalil. Ya. Riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Ini ada Pak Muslim, Bukharinya mana Pak? Nah, ada Muslim, Bukharinya nggak ada. Bukhari. Ya, Muslim 844. Ya. Nama antum itu disebut terus di mana-mana. Muslim. Ya. Imam Nawawi dalam Syarah Sahih Muslim, udah hadisnya sahih, disarah oleh ulama besar namanya Imam Nawawi, yang ringkasannya sebagai berikut. Hadis di atas sebagai dalil bagi madhab Syafi'i, dan yang sepakat dengan beliau bahwa dibolehkan menggendong bayi laki-laki dan perempuan, termasuk binatang yang suci. Apa binatang yang suci itu? Kucing itu suci ya? Ya, ayam. Jadi gendong ayam atau kelinci lah ya, kelinci, marmut itu boleh dimakan ya. Kalau kucing kan binatang buas, binatang buas yang dijinakkan, yang punya taring dan cakar, itu nggak boleh dimakan, kotorannya najis. Tetapi kalau burung, ayam, marmut, ya, kelinci, ya, itu kotorannya nggak najis dan boleh dimakan. Tanya kambing boleh nggak? Boleh, masa digendong kambingnya? Yang kecil. Dulu masjidnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu tidak ada temboknya, hanya tiang-tiang dari pohon kurma, sehingga kambing bisa masuk masjid, dibiarkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Nah, itu boleh karena suci, jadi boleh membawa binatang yang suci di dalam sholat fardu maupun dalam sholat sunnah. Ini dibolehkan untuk imam, Rasulullah imam, makmum, ya, ketika sholat maupun ketika dalam keadaan sendiri. Ya. Baik. Adapun mazhab Maliki mengatakan bahwa hadis di atas hanya berlaku pada sholat sunnah. Ini kan takwil yang tidak ada dasarnya. Memang Rasulullah sholat sunat itu kan imam waktu itu, dan tidak berlaku pada sholat wajib. Takwil seperti ini rusak, kata Imam Nawawi, rusak, tidak bisa diterima karena beliau menjadi imam, ya, jamaah, ya, berarti sholat wajib, karena sholat sunat tidak berjamaah. Sebagian ulama Malikiyah mengatakan hadis di atas manso. Ya, manso ini harus ada dalilnya, tidak manso, ya, atau khusus untuk Nabi. Ini juga klaim ini khusus Nabi itu berbuat, apalagi dalam sholat itu ditiru. Minimal untuk mengatakan bahwa itu boleh, bukan berarti yang dikerjakan Nabi itu sunnah loh Pak. Ini juga perlu diluruskan, tidak setiap yang dilakukan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu dikatakan sunnah atau wajib. Minimal boleh, ya. Makanya di sini harus dibedakan antara sunnah
yang berarti dianjurkan atau diwajibkan dengan sunnah yang berarti dibolehkan. Oleh karena itu sunnah dibagi menjadi 3 ya, atau perbuatan Nabi dibagi menjadi 3. Pertama adalah ya perbuatan af'al al-jibiliyah ya, perbuatan sebagai manusia biasa. Rasulullah mengerjakan sesuatu, kan dia manusia. Contohnya apa, Pak? Makan. Makannya apa? Kurma. Enggak, selain kurma. Gandum. Ya, Bapak makan gandum enggak? Enggak kan? Berarti enggak ngikuti sunnah Nabi dong. Gitu. Itu aja dibalik. Ya. Nabi naik kendaraannya apa? Unta atau kuda. Bapak naik unta enggak? Enggak nyunah. Nah, gitu. Apalagi, Pak? Pakaiannya. Lah ini yang ikuti pakaian Nabi mana? Beda pakaian Arab zaman itu pakai jubah, Ustadz beda. Jubahnya Nabi dengan jubahnya Bapak beda. Jubah Bapak harganya berapa? Kayaknya halus. Jubahnya Nabi beda lagi, mungkin agak kasar. Makanya mungkin ya orang yang mengikuti apa yang dipakai oleh Rasul mungkin semangat mengikuti Rasul dapat pahala. Tapi bajunya belum tentu dapat pahala. Ya, karena bajunya beda dengan baju zaman sekarang. Termasuk sandal Bapak apa? Swallow ya. Atau Carefil atau apa ya. Banyaklah. Kalau sandalnya Rasulullah beda lagi, bukan sandal jepit seperti Swallow, sandal jepit lain dari pelepah atau dari apa ya, beda lagi. Maksud kita ngikutin seperti itu sandalnya kan nggak mungkin zaman sekarang, sangat sedikit yang bisa bentuknya kita nggak tahu. Beliau rumahnya berapa meter? 2x2 Pak, atau 3x4 kecil lah. Bapak berapa rumahnya? Tingkat. Beliau Rasulullah nggak tingkat, ya kan? Yang lebih dahsyat lagi, beliau istrinya berapa? 9, 13, Bapak 1, berarti nggak nyunah kan? Sunahnya 9, ya enggak juga ya. Makanya jangan setiap perbuatan Rasulullah kita anggap sunnah, jangan. Itu jibiliyah. Jibiliyah itu perbuatan sebagai manusia biasa. Beliau juga ke toilet, beliau juga buang air kecil, buang air besar, beliau punya rumah, beliau makan, beliau tidur, beliau ke pasar ya, beliau pergi ke Syam, ke Syria. Bapak pergi ke Syria enggak kan? Ya. Begitu seterusnya. Kita tidak diperintahkan mengikuti makhluk karena dia manusia zaman dahulu. Sekarang zaman sekarang beda. Itu yang pertama. Tidak harus diikuti. Kalau ikuti silakan, tapi enggak dapat pahala karena enggak ada perintah. Yang kedua, Rasulullah itu perbuatannya perbuatan yang disebut dengan al-khassah atau sesuatu kekhususan dia, khususiyah beliau, khasa'is. Makanya Imam Suyuti mengarang buku namanya Al-Khasa'is Al-Kubra, kekhususan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tidak boleh diikuti, bukan hanya tidak dianjurkan, haram untuk diikuti. Salah contohnya tadi, beliau punya istri 9, itu haram diikuti. Loh, kok buatan Rasulullah kan? Ya, haram diikuti. Beliau memerintahkan perang, beliau memimpin, haram diikuti oleh kita ya, karena beliau sebagai pemimpin, kita bukan pemimpin. Begitu, itu kekhususan beliau. Beliau itu boleh ya memberikan isyarat, nah gitu, boleh, kita nggak boleh. Beliau itu kalau sudah menggunakan pakaian perang itu nggak akan dilepas sampai beliau berperang. Kita nggak boleh ngikuti seperti itu, karena apa? Itu kekhususan beliau sebagai pemimpin ya, atau sebagai orang-orang yang dipilih oleh Allah. Termasuk beliau itu puasa ngebleng, puasa yang tidak berbuka, puasa terus menerus. Ketika ditanya, ya Rasulullah kapan engkau buka? Allah yang memberi makan dan minum saya. Nah, itu sebagian begitu. Salat tahajudnya beliau wajib, kita nggak wajib. Jadi ada beberapa kekhususan
yang beliau lakukan kita haram mengikutinya. Yang ketiga, beliau sebagai nabi dan rasul, itu yang kita diperintah untuk mengikutinya. Contohnya sholat, shollu kama ra'aitumuni usolli, sholatlah sebagaimana saya sholat. Tapi tidak semuanya, bagian tertentu saja. Karena beliau itu kalau sholat pasti jadi imam. Bapak jadi imam enggak kan? Berarti yang enggak jadi imam itu enggak nyunah. Gimana kalau begitu? Ya, sholatlah maksudnya rukunnya, sunnahnya apa. Tidak mesti apa yang dilakukan Rasul dalam sholat pun kita kerjakan. Beliau di depan, kita di belakang. Beliau membaca apa, kita membaca apa. Yang penting inti-intinya itu. Khudhu anni manasikakum, ambillah cara haji dariku. Yang disunahkan tuh hajinya, bukan jalannya. Dulu ada namanya seorang sahabat namanya Abdullah bin Umar. Itu beliau salah paham, ya. Bukan salah paham dalam arti yang sebenarnya, tapi maksudnya saking semangatnya ingin mengikuti Rasulullah sampai beliau itu menapak tilas jejak Rasulullah ketika haji. Dari mana beliau berangkat diikutin, di mana beliau duduk, sekarang di mana berhenti, di rest areanya sebelah mana, duduknya di mana, jajan apa, diikuti. Namanya napak tilas, Pak. Gunakan kendaraan apa, kan begitu, diikuti beneran. Dari 14.000 sahabat yang mengikuti seperti itu hanyalah satu orang. Kalau Umar bin Khattab, Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali dan sahabat-sahabat senior lainnya tidak mengikuti Rasul dalam arti kata napak tilas. Yang penting hajinya, cara hajinya. Ya, kalau kita suruh napak tilas Rasulullah dalam haji susah, Pak. Sekarang beda lagi kan. Dulu beliau itu tawaf menggunakan onta. Sekarang kita tawaf ya jalan kaki. Tapi ada sekarang menarik, ya, di tingkat keberapa itu sudah ada tawaf pakai mobil listrik ya. Yang umroh terakhir sampai itu pakai mobil listrik. Walaupun dia nggak sakit, walaupun dia anak muda boleh, bukan hanya khusus orang tua aja. Ya. Ditanya apa boleh? Boleh katanya. Kata seorang ulama boleh tawaf pakai kendaraan. Karena Rasulullah SAW sendiri tawafnya pakai onta. Ya. Bayar atau gratis saya nggak tahu. Bayar nggak itu? Bayar kan? Ya, bayar, semuanya bayar. Makanya kalau punya uang enak tuh Pak, mau haji mau apa enak, tinggal naik kereta, naik mobil, naik apa di atas. Ya. Hadirin rahimakumullah. Jadi sekali lagi perbuatan Rasulullah membawa cucunya yang perempuan itu tidak mesti kita ikutin. Wah, saya ikutin Rasulullah tak, cari mana cucu perempuan. Enggak mau cucu lagi ini cucu perempuan. Namanya harus Umamah, enggak boleh namanya Dewi atau siapa, harus Umamah. Kalau ingin sunnah Umamah dan jadi imam. Tidak mesti seperti itu namanya Islam mak saklek. Islam mak saklek juga enggak bagus, Pak. Gitu Pak ya. Jadi ini satu. Kita lihat di sini. Kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membawa Umamah dalam sholat? Kita lihat di sini satu ya, bahwa manusia pada dasarnya suci dan barang-barang najis yang ada di dalam perutnya itu dimaafkan. Nah ini. Jadi jangan anggap kita itu najis karena membawa barang najis. Makanya kalau ada anak ya mamanya ya mungkin apa ya membawa kotoran dan sebagainya, kita lihat juga ya, karena najis dalam perut dimaafkan. Begitu juga baju anak-anak dan badan mereka suci ya, maka boleh kita bawa anak ya. Dua, bergerak ketika sholat tidaklah membatalkan, karena bergerak itu ada satu Pak, bergerak untuk kemasyarakatan sholat dan bergerak untuk selain sholat. Kalau bergerak selain sholat itu namanya ini ngambil botol terus dibuka terus diminum, itu bukan pergerakan untuk sholat. Nah, ini nggak boleh.
Karena gerak bukan untuk sholat. Kalau gerak untuk sholat contohnya apa? Kalau ada shaf yang kosong, kita maju, itu untuk sholat. Ya. Ada yang jatuh apanya, HP. Nah, ini banyak salah HP, bunyi, didit, kita ambil, kita matikan, itu boleh karena bergerak untuk kemaslahatan sholat. Termasuk gatel. Ini tambahan saya, mungkin bisa salah, bisa salah, tapi insya Allah enggak. Kalau gatelnya mengganggu, membuat enggak khusyuk, ini sholat imam baca apa ini kok saya gatel banget, maka bolehlah garuk dikit set supaya khusyuk. Kalau enggak digaruk enggak khusyuk kan, maka digaruk menjadi khusyuk. Digaruk boleh untuk maslahat sholat, asal jangan terlalu sering. Nah, gitu. Batasannya oleh mazhab Syafi'i 3 kali. Jadi jangan sampai 3 kali bergerak berturut-turut. Kalau mau bergerak sekali berhenti, bergerak lagi berhenti, bergerak lagi berhenti. Maka kalau kita dari tempat infokus ini mau ke depan boleh, tapi selangkah berhenti, selangkah berhenti, selangkah berhenti, bisa Pak. Dari belakang mau ke depan bisa, tapi butuh waktu. Tidak langsung plek gitu, enggak. Plek berhenti, orang lihat oh dia lagi sholat, dia nengok lagi, dia gerak lagi sholat. Nah, kayak gitu Pak, jangan langsung gerak berturut-turut. Makanya ketika ada orang yang membawa anak kecil, ya menggendong meletakkan tidak apa-apa, karena kan menggendong meletakkan pas pergerakan kan, pas sujud atau pas rukuk kan langsung kan sekali gerak. Maka kalau bapak mau ngambil sesuatu di kantong atau kepingin menggeser barang, paslah sujud cret digeser langsung. Ya. Atau pas kita mau Allahu Akbar mau naik lagi, ambil anak, sekali gerak 20 terlampau. Ya, gerak intikal dan gerak mengambil anak. Itu kan caranya seperti itu. Jadi itu dibolehkan para hadirin rahimakumullah. Ngapain sampai sini? Baik. Hadirin rahimakumullah, yang ketiga, ini sekaligus untuk membantah pendapat Imam Sulaiman Al-Khattabi bahwa perbuatan di atas dianggap perbuatan yang tidak sengaja. Loh gimana perbuatan nggak sengaja? Wah, beliau itu membawa Umamah sengaja ke masjid. Pertanyaannya, memang ibunya kemana kan gitu? Memang bapaknya kemana? Kenapa Rasul harus membawa cucunya gitu loh? Kalau menurut saya khusnudzon Rasulullah SAW itu kepingin mencontohkan sama umatnya, ini loh boleh membawa. Dan beliau itu bisa titipkan aja. Nih titipkan, oh dia Rasul kok, nih bawa, saya mau sholat, saya jadi imam, jangan diganggu dengan cucu-cucu seperti ambil itu, bisa aja. Sebagaimana beliau ketika minjem uang ke orang Yahudi, bukan minjem uang, beli gandum, beli beras sekarang, jadi nggak ada uang, kemudian beliau menggadaikan baju besinya sampai beliau wafat. Baju besinya masih tergadaikan. Apakah nggak ada sahabat yang kaya? Kan ada Utsman bin Affan, ada Abdurrahman bin Auf, sahabat yang kaya banyak. Kenapa nggak minta WA gitu, saya minta uang kan bisa. Rasulullah pemimpin. Itu untuk memberikan contoh, loh boleh loh kita bermuamalah dengan orang Yahudi, dengan orang non Muslim, asal muamalat, dan menunjukkan kebolehan pegadaian, ya pegadaian syariah, bukan pegadaian yang mengatasi masalah dengan masalah baru, bukan itu. Masalah pegadaian itu tidak mengambil keuntungan para hadirin, karena pegadaian itu amalan sosial. Maka Rasulullah gadaikan. Kalau sudah dibayar utangnya, diambil barang gadainya, bukan didenda atau diambil uang sewanya. Nah, nanti pembahasan dalam fikih muamalat. Tapi pegadaian itu seperti pinjam meminjam, amalan sosial. Baik, ada rahimakumullah ya. Ini kita lewati Khattabi karena Khattabi ini dianggap salah ya oleh Imam Nawawi ya. Baik, ada rahimakumullah. Di sana ya ada hadis lain, karena ada 3 hadis, saya percepat ya.
Ini kedua hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau berkata, kunna nusalli ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-isya, salat isya. Saya ingin menyampaikan dikit aja. Para sahabat itu kalau ada kejadian terutama dengan Rasulullah SAW, beliau ceritakan, beliau hafal, diceritakan kepada orang lain. Kalau zaman sekarang dicatat. Jadi kalau ada suatu peristiwa sebaiknya dicatat. Peristiwa kecil maupun peristiwa besar itu dicatat, Pak. Karena dengan dicatat itu akan dihafal, akan dibaca orang-orang sesudah kita, mungkin anak cucu kita. Coba Bapak selama berpuluh-puluh tahun ada kejadian apa di masjid ini, di Masjid Nurul Huda, kan nggak terekam, Pak. Coba kalau ada sebuah kejadian besar maupun kecil dicatat, itu nanti ada catatan dibaca oleh anak didik kita, termasuk ini sudah 14 abad yang lalu kan cerita ini sampai kita ada ilmu jadinya begitu, Pak. Jadi mencatat itu penting. Hadis Abu Hurairah, kami dulu pernah sholat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala isya, fa idza sajada, jika sujud, wathabal Hasan wal Husain ala dhahri, maka Hasan dan Husain langsung naikin punggungnya. Fa idza rafa'a ra'sahu akhadahuma biyadi min khalfihi ahdan rafiqan. Jadi ketika beliau mau berdiri, diambillah beliau ditahan gitu ya, supaya dia mereka berdua tidak jatuh. Wa yadha'uhuma 'alal ardi fa idza 'ada hatta idza qada salatahu aq'adahuma 'ala fakhidaihi. Ini terjemahan cara ringkas ya. Ketika beliau sujud, Hasan dan Husain meloncat ke punggung beliau. Ketika beliau mengangkat kepalanya, beliau mengambil mereka dengan tangannya dari belakang dengan sangat hati-hati ya. Kemudian meletakkan mereka di atas tanah ya. Ketika beliau sujud kembali, mereka melakukannya kembali. Jadi anak kecil kayak gitu kan. Ketika diangkat, oleh-lah. Dia sujud, ngoncak lagi, namanya anak kecil. Sampai beliau selesai, assalamualaikum, didudukkan di atas paha beliau. Saking sayangnya kakek sama cucunya. Kadang kakek itu lebih sayang ya, kepada cucunya daripada ayahnya sendiri. Kalau ayah sendiri itu marah-marahin, ibunya sendiri marah-marahin. Kalau kakek nenek nggak pernah marahin. Saya bahasanya begini, yang penting saya sayang sama cucu, masa pendidikan serahkan sama suami, sama bapak dan ibunya. Nah, karena bapak dan ibunya mendidik, kalau kakek sama neneknya memanjakan, itu masalahnya. Maka kadang cucu itu lebih dekat sama kakek dan neneknya daripada bapak dan ibunya, karena kakek dan neneknya tidak pernah memarahi seperti Rasulullah SAW. Dan saya tambahkan, Pak, ini cara hidup sehat ya, terutama bapak-bapak yang sudah kakek-kakek, ibu-ibu yang sudah nenek-nenek. Cara hidup sehat itu menghilangkan stres. Mainlah dengan anak kecil, terutama cucu, insya Allah segala masalah hilang. Utang sudah enggak ingat lagi. Sakit-sakit udah enggak ingat, karena ingatnya cucu, udah hiburan itu, hiburan. Nah, pengobatan dengan cara membawa cucu ke rumahnya atau kita main ke rumah cucu, itu insya Allah itu bisa menyehatkan. Kalau nggak percaya coba, dan sudah banyak buktikan, alhamdulillah. Nah, itu pada diri ini Rasul itu sehat gara-gara sering main dengan cucunya. Bahkan diriwayatkan beliau itu kadang merangkak kayak kuda-kudaan, anaknya naik di atas, karena zaman itu belum ada mainan bersama kakeknya ya. Begitu pada rahimakumullah ya. Baik, saya lanjutkan hadis ketiga, hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu ya. Inni la adkhulu fis sholati wa ana uridu italatuha. Ketika Rasulullah mengatakan, waktu itu saat aku sholat dan ingin memanjangkan bacaanku, tiba-tiba aku mendengar tangisan bayi. Jadi Rasulullah itu sebagai imam
itu enggak telinganya ditutup pakai tisunya pakai tisu biar kusuk lah, matanya ditutup kusuk supaya enggak lihat macam-macam. Boleh enggak nutup mata, Pak? Hukumnya makruh, itu seperti salahnya orang Yahudi. Berarti tidak disunahkan memejamkan mata, kecuali kalau kita sholat di depan jalan atau ketika di depan kita ada televisi yang sedang ada sepak bola. Nah, barulah itu ditutup matanya terus ditutup telinganya. Itu kalau selain itu nggak boleh. Apa latihan sholat khusyuk gimana? Nggak usah dilatih sholat khusyuk itu, dipahamkan aja ini Rasul itu sholatnya paling khusyuk, tapi tetap mendengar, kok ada anak nangis nih, barangkali ini lagi ingin nyusui ibunya kan, belum mau sholat lama tuh anak nangis, udah akhirnya apa? Beliau mempercepat sehingga aku pun memperpendek sholatku sebab aku tahu ibunya akan susah dengan adanya tangisan tersebut. Berarti ibunya udah nggak khusyuk. Ini imamnya lama banget, anakku sudah udah nangis-nangis. Makanya para imam kalau ada anak nangis segera dipercepat sholatnya, gitu. Ya kan? Kalau ada bapak-bapak dipercepat. Itu mau ke toilet itu bapak itu, atau lagi sakit. Gitu. Ini penting, sholatnya nggak usah lama-lama. Sholat jamaah itu nggak usah lama-lama. Kalau ingin lama-lama sholat sunnah. Ini sudah suruh, tapi tambah 15 menit. Apa itu? Ya, maksudnya ya inilah ya. Jadi begitu para hadirin. Artinya apa? Boleh membawa anak kecil. Boleh anak kecil itu gelendotan di punggung kita. Ini ada satu hadis yang belum saya sebut. Hadisnya hampir mirip dengan hadis yang Hasan Husain di atas punggung tadi. Ada sahabat mengatakan begini, suatu ketika Rasulullah SAW sujudnya standar, enggak terlalu lama banget. Tiba-tiba suatu ketika kok sujudnya lama banget. Ini sahabat ini bingung, ada apa? Jangan-jangan Rasulullah meninggal dunia. Kalau orang sujud lama kan meninggal dunia, bisa aja, dan banyak yang meninggal dunia dalam keadaan sujud. Maka salah satu sahabat itu curiga, kepo. Maka beliau walaupun belum Allahu Akbar, dia sudah bangkit nengok ke depan, sepi nggak ada orang. Ternyata paling depan itu Hasan dan Husain lagi naik punggung Rasulullah. Dan Rasulullah memang sengaja tidak bangkit karena Hasan Husain lagi seneng nih. Nanti kalau beliau angkat dia nangis, maka beliau agak lama sedikit. Maka sahabatnya kemudian sujud lagi. Berarti apa? Boleh kita dahului imam kalau kepo. Loh iyalah, gini Pak. Karena gini, coba kalau kita taat banget sama imam, kalau imamnya mati plek gitu, orang sujud semuanya sampai berapa hari, sampai berapa tahun itu, dia udah mati, ya kan? Tapi sepakat satu orang aja, jangan semuanya kepo, satu orang aja disepakatin siapa gitu ya, yang paling depan. Oh, ternyata imamnya meninggal dunia, maka diganti. Mesti ada yang tahu satu orang. Ini juga begitu, dia melihat Rasulullah lagi ditunggangi oleh Hasan dan Husain, maka beliau sujud lagi, nggak apa-apa, nggak batal ya. Tapi syaratnya sujudnya harus di luar kewajaran. Ini baru sebentar sudah kepo, enggak, sabar. Jangan salah paham Pak, maksudnya setengah jam, nah itu kepo. Ini baru 5 menit sudah kepo ya. Ukurannya kalau di luar kewajaran, ini kan di luar kewajaran. Setelah itu Rasulullah salam, bangkit, maaf bapak-bapak mengganggu zikirnya.
Ini saya tadi kenapa sujudnya lama? Karena Hasan atau Husain ini lagi naik di punggung saya dan saya tidak mau anak ini kecewa gitu kan. Saya biarkan dulu baru saya naik dari sujud, baru bangkit dari sujud. Jadi ada dua, Pak. Rasulullah itu melamain sholat gara-gara untuk anak, mempercepat sholat gara-gara untuk anak yang nangis. Luar biasa kan, beliau ibadah kepada Allah tapi juga memikirkan sosial, memikirkan masyarakat. Itu Islam seperti itu. Jadi enggak sholat gitu enggak, tapi memikirkan orang lain. Makanya ada nanti dalam dalam hadis lain beliau itu menyuruh uqtulul aswadaini fi sholat. Ya. Bunuhlah dua binatang hitam dalam sholat. Maksudnya apa? Ular dan kalajengking. Bunuh. Ya, walaupun kita sholat, bunuhnya dengan kaki, dengan apa ini tempat ini, pok gitu. Maksudnya apa? Sholat itu ya jangan terpejam, jangan nggak lihat kanan kiri, tapi lihatlah mata melihat, telinga mendengar. Kalau ada yang bahaya yang bergerak. Ini ada anaknya main pisau, ya dia dimaju, saya sholat terserahlah. Tiba-tiba salah, anaknya sudah meninggal dunia. Karena apa? Mukul-mukul adiknya pakai pisau. Jangan begitu, mendingan batalkan sholat, ambil. Makanya ibadah dalam Islam itu bukan ibadah mahdha, tapi ibadah terpadu. Ya, ibadah ibadah horizontal dan ibadah vertikal. Hubungan dengan Allah dan hubungan dengan manusia. Hablun minallah wa hablun minan nas. Baik, hadirin rahimakumullah. Mungkin ada yang bertanya sambil menunggu waktu sholat. Silakan belakang, Pak. Ya. Ya. Waalaikumsalam. Kesultanan Muhammad Al-Fatih, penakluk Konstantinopel yang sekarang namanya kota Istanbul, mengatakan bahwa apabila kita tidak mendengar tawa dan riang anak bercanda yang mana saat kita berjamaah, takutlah bahwa kejatuhan nanti generasi muda di masa itu. Maka jadikanlah masjid ini sebagai rumah kedua untuk anak-anak. Mohon Pak penjelasan Ustaz. Assalamualaikum. Terima kasih. Baik, ada. Jadi ada yang lain enggak supaya dijadikan satu? Silakan Pak Sugeng ya. Terkait dengan sujud jamaah Ustaz. Pada sujud jamaah kan kita nggak tahu nih, ternyata kita dengar imam bersalam assalamualaikum. Nah, yang belakang ini baru tahu, sudah selesai kita bangun. Apakah kita juga melakukan bacaan ayat akhir Ustaz? Apa bersalam juga? Oh ya, baik ya. Ada lagi? Biar nanti. Dengan membawa anak ke masjid itu apakah anak itu kalau saya ada anak mungkin dia bisa anak yang teriak tadi Ustaz. Anaknya yang rewel. Ya, jadi pertama tentang Al-Fatih, yang kedua tentang sujud, ya. Ketiga tentang anak teriak ya. Main, lari-lari. Ada lagi Pak, biar sekalian. Oh, banyak ya Pak. Ya, silakan. Yang keras Pak, enggak kedengaran Pak. Oh, umur anak. Baik, batasan umur anak ya. Oh, malah saya. Umur anak. Ya, ini enggak kelihatan dengan saya. Kemudian umur anak yang boleh ke masjid ya, gitu kan Pak? 4 aja cukup ya. Ya. Pertama anak Mat Fatih. Pak siapa Pak? Hatta.
Oh Pak Fatah, kok Fatah dengan Fatih? Memang Bapak suka Muhammad Fatih karena namanya Fatah ya? Enggak. Pak, subhanallah, saya belum dengar itu, tetapi mudah-mudahan karena beliau seorang pemimpin Islam dan ada sebagian ulama mengatakan ada hadis yang menyebutkan bahwa kota Konstantinopel itu akan dibuka oleh seorang pemimpin yang paling baik dan oleh tentara yang paling baik. Mudah-mudahan Muhammad Fatih. Ya, kan sudah berapa abad sejak zaman sahabat itu. Abu Ayyub Al-Ansari, sahabat Rasulullah SAW yang rumahnya dipakai oleh Rasulullah, menginap ketika datang pertama kali ke kota Madinah, itu ikut membuka Konstantinopel tapi nggak berhasil. Itu negara Bizantium, Romawi Timur yang terkuat, bahkan lebih kuat daripada Romawi Barat. Romawi Barat itu jatuh waktu itu ada era zaman ke-8 ya, yang kemudian bangkit oleh seorang raja dari Jerman ya, yang namanya Macklin ya, itu yang bisa mengangkat Eropa Barat dari keterpurukan menjadi bangkit lagi setelah mendengar Rasulullah SAW itu. Jadi itu Eropa bangkit gara-gara Islam. Tapi Bizantium ini yang timur ini memang kuat dari awal karena kebudayaan, karena pendidikan. Intinya tidak bisa dibuka sejak zaman sahabat. Baru dibuka pada zaman Muhammad Al-Fatih. Berarti kan hebat itu. Kalau kita lihat film yang kartun atau film yang beneran, yang lebih kartunnya Pak, itu bagaimana secara teknis bisa merebut kota Konstantinopel itu. Intinya bahwa perkataan beliau itu insya Allah benar. Maknanya benar bahwa anak-anak yang tidak pernah ke masjid berarti anak itu ya menjadi anak generasi yang lemah. Bacalah surat Maryam ayat 59 ya. Fa khalafa min ba'dihim khalfun adha'us salata wattaba'us syahawat fasawfa yalqauna ghayya. Maka setelah itu akan turun generasi-generasi yang dua perilakunya. Adha'us salat, meninggalkan salat, termasuk tidak pernah ke masjid, tidak pernah salat, wattaba'us syahawat, dan pasti mengikuti hawa nafsu. Kalau sudah enggak sholat pasti terjebak dalam hawa nafsu. Habis itu fasaufa yalqauna ghayya, pasti menjadi generasi yang hancur. Kalau generasi mudanya hancur, maka negaranya, bangsanya juga akan hancur. Karena kita Indonesia ini sebenarnya plus Pak? Mempunyai demografi plus ya, artinya apa? Anak generasi muda dari umur 16 sampai umur 45 tahun itu plus kelebihan 52% lebih itu pada apalagi tahun 2045 ya. Artinya apa? Indonesia itu potensi jadi negara maju kalau generasinya baik dan rajin ke masjid ya. Adapun ya tadi tanyakan, adapun jika mereka nakal, jika mereka gojek, teriak-teriak, itu masalah teknis. Kebijakan DKI masjid bagaimana? Ya naik turun, ada yang bagus, ada yang enggak bagus, tapi minimal anak itu ke masjid. Saya di beberapa masjid, masya Allah, masjid itu kayak Raudatul Atfal. Yo anak itu ramai banget. Kadang-kadang kita soalnya enggak khusyuk. Ini kurang berarti. Tapi secara secara umum bisa merangkul anak-anak ke masjid sudah bagus. Tinggal penanganannya kurang profesional. Kenapa? Karena itu rame itu berlebihan Pak. Bahkan sampai memang masjidnya diberi wifi sehingga anak itu datang ke masjid main HP. Bagus, cuma kok dibiarin itu main game, main apa, dibiarin pengurusnya gimana? Nah, mestinya bolehlah ke masjid pakai wifi, tetapi bukanya harus yang baik-baik, harus ada pendampingnya. Ini kan teknis ini Pak ya. Ada berapa masjid di Jakarta juga ya, saya ditanya gimana Ustaz ini supaya anak datang. Makanya mereka membuka lapangan voli. Karena masjidnya besar Pak, lapangan voli. Ada berapa masjid pakai pingpong. Kan pingpong mudah di sini bisa ya. Beli pingpong, kalau voli nggak bisa di sini ya. Bahkan saya usulkan masjidnya pakai kolam renang Pak. Kolam renang atau sepak bola atau apalah, futsal samping masjid, aslinya di lingkungan masjid itu untuk agar anak-anak itu datang ke masjid ya.
Ada sebagian yang ada lapangannya main sepak bola, ya maksudnya lapangan badminton pakai untuk sepak bola, nanti kalau azan masuk semua. Setelah sholat silahkan main lagi, itu juga bagus. Itu tadi menyambung dengan Muhammad Al-Fatih, biar mereka tergantung ke masjid. Rajulun wa qalbuhu fil masajid. Salah satu 7 golongan yang akan dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala adalah pemuda yang hatinya tergantung pada masjid. Kalau perlu mereka nginep di masjid, apa di masjid nggak masalah, daripada mereka ke kebut-kebutan, geng-geng motor, ke mall-mall, ke tempat kafe-kafe itu malah rusak, Pak. Narkoba, naudzubillah min dzalik, pergaulan bebas, naudzubillah min dzalik di masjid. Memang rame-rame dikit, sabar. Yang penting ke masjid daripada mereka rusak ya di lingkungan yang enggak baik. Itu, Pak. Masalah sujud. Kalau ada seorang makmum sujud padahal imamnya sudah salam, bagaimana? Mungkin tuh makmumnya ngantuk, atau imamnya suaranya pelan, dia paling belakang sendiri makmumnya, terlalu khusyuk, doanya terlalu lama. Nah, kalau makmum doanya jangan lama-lama, Pak ya. Nanti doanya lama setelah selesai sholat doanya lah. Kalau lagi sholat jangan lama-lama, karena pasti imamnya nggak lama juga. Kalau sudah terlanjur bagaimana? Sudah salam dia baru, memang nggak ada temennya nyenggol sampainya, nggak ada, Pak. Enggak. Oh semua. Oh berarti imamnya itu. Allahu Akbar. Kalau semua, kalau satu. Iya. Kok sampai salam itu loh, berarti kan ya imamnya. Itu suara berisik. Oh. Oh gitu. Ya mungkin di teman-teman umum oke lah. Kalau begitu dia gini, Pak, ada satu kaidah gini, Pak. Kalau imam sudah salam, tidak ada kewajiban makmum ngikutin imam. Makanya Bapak kalau tahiyat imamnya cepet banget, Allah assalamualaikum loh, baru at-tahiyatulillah, dia sudah salam, biar aja salam, saya salamnya setengah jam lagi, boleh. Karena apa? Karena sudah tidak ada kaitannya dengan imam. Bapak mau lama-lama tidak apa-apa, walaupun sebaiknya ngikut, cuma kalau belum selesaikan tahiyatnya. Karena ada imam yang berlebihan, Pak, cepet banget. Begini, Pak, ternyata ada satu kaidah di dalam mazhab Syafi'i, dan saya tanya sama murid saya, kamu kok sholatnya cepat? Ya Ustaz, yang penting sholawatan, tidak mesti Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Kan lama itu. Kata mereka sholawat Allahumma sholli ala Muhammad, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum. Begitu, Pak, yang saya ketahui, oh ternyata begitu. Yang penting sholawatan, tidak mesti sholawat Ibrahimiyah. Tapi kan nggak nyunah Allahumma sholli ala Muhammad. Makanya kok cepet. Rahasia kenapa sebagian imam, sebagian orang kok duduknya cepet, karena membaca sholawat yang paling singkat. Walaupun itu tidak dianjurkan, Rasulullah mengajarkan sholawat Ibrahimiyah kok. Jadi kalau masuk surga jangan yang minimalis. Itu masuk surga tapi paling bawah itu. Nah itu, Pak ya, intinya kalau sudah salam ya sudah, kita bangkit dari sujud, baca tahiyat seperti biasa baru salam. Tidak perlu sujud sahwi, karena memang tidak ada yang salah, hanya terlambat saja ya. Kemudian anak teriak ini tadi, Pak, anak teriak ini Pak siapa tadi? Pak Supandi Subardi dari Klaten ya. Teriak ya tadi, Pak, kalau menurut saya pribadi wallahu alam, anak dibawa ke masjid itu walaupun boleh, Pak, kalau perlu dididik dulu di rumah. Woi anak, bapak bawa ke masjid tapi syaratnya jangan teriak-teriak, jangan pergi-pergi kemana-mana ya. Nanti kalau baik saya beri uang, saya beri permen, mau itu, jadi didik. Makanya kalau sampai anak-anak itu teriak banget, pergi kemana-mana, mengganggu orang sholat, tetap aja makruh hukumnya, Pak, karena mengganggu orang sholat kan. Makanya belilah tali khusus anak, tali ramah anak,
ya. Kalau ada orang naik motor, ada tali untuk gendong anak kecil dan anak di depan itu naik motor, maka mestinya ada tali supaya anak itu tidak kemana-mana, diikatkan tali kaki bapak dengan kaki anak itu. Dia udah nggak bisa kemana-mana, udah di situ aja. Nah, coba buatlah seperti itu untuk masalah. Anaknya ke masjid tapi nggak kemana-mana. Ya, kalau teriak-teriak bagaimana? Ya nggak tahu apakah perlu ditutup atau enggak. Intinya, nggak mau cerita dikit nggak apa, agak panjang dikit ya. Saya di suatu masjid itu ada lengganan bapak yang masih muda membawa anaknya. Itu pasti bapak itu terlambat, Pak. Kalau orang sudah salam semua, anaknya nangis, Abi pulang, Abi, itu pasti. Saya pikir yang salah siapa? Bapaknya. Kenapa kalau bawa anak mesti terlambat gitu loh? Kalau dia nggak terlambat, anaknya nggak nangis. Gara-gara dia lengganan terlambat, bahkan terlambat karena ada 4 rakaat. Orang salam dia baru 3 rakaat, baru 1 rakaat. Berarti Abi itu dari rakaat 2 sampai rakaat terakhir itu nangis terus. Nah, ini berarti kan ini ada kesalahan teknis. Bukan anak yang salah, tapi bapaknya yang perlu agak datang lebih cepat supaya anak nggak nangis. Kedua, jangan sampai anak-anak kadang-kadang dibawa ke sop pertama. Kan ada bapak yang terlalu semangat, dia di sop pertama, anaknya di sampingnya. Di sop pertama jangan, Pak. Kalau bapak bawa anak di pojok, ya depan nggak apa-apa, asal di pojok, karena depan ini ya untuk orang-orang tertentu yang bisa mengganti, bisa mengoreksi imam dan orang-orang yang memang bertanggung jawab, ya. Baik, kemudian umurnya berapa, Pak? Oh, tidak ada ketentuan khusus. Hasan dan Husain umurnya berapa? Kalau beliau membawa Umamah digendong, ditaruh, berarti kan masih bayi. Kadang-kadang bawa anak bayi lebih baik daripada bawa anak 5 tahun. Ya kan? Bayi nggak bisa kemana-mana. Ini yang 5 tahun, wang sana. Itu, Pak. Intinya kalau masalah ini memang panjang, pro dan kontra. Tapi intinya, inti kajian kita, dianjurkan bawa anak atau mengajak anak ke masjid, tapi perlu dididik terlebih dahulu di rumah. Kalau dia lari-lari dan sebagainya, diajarin. Makanya kadang-kadang gini, Pak, ada yang teknis ini, Pak. Ada yang mengatakan anak khusus di belakang. Ternyata itu nggak bagus, dia akan tengkar sendiri, gini-gini, pasti gini-gini. Makanya kalau bisa dipepet, jadi masing-masing bapak itu bapak anak itu nggak bisa apa-apa dia, ya kan, mau gini kita pegang. Saya pernah, Pak, ada anak itu nggak ada yang melarang, waru bolak-balik gitu. Giliran di depan saya pegang, mau kemana kamu, diem. Yuk, tak. Saya diamkan aja. Agak lama saya lepas. Habis itu dia nggak lari lagi. Minimal nggak di depan saya, mungkin di belakang. Setiap bapak kalau begitu, saya kira anak nggak akan berani lari-lari. Lah kan nggak boleh bergerak, boleh, Pak. Boleh megang anak yang terlalu rewel, pegang gitu. Walaupun bukan anak kita, kan kita cuma megang doang. Nah, itu, Pak, dibolehkan megang anak yang terlalu rewel, sekedar supaya tidak terlalu banyak lari-lari. Gimana? Boleh. Nah, ya, makanya yang bapaknya nggak punya anak, ya, yang mewakili bapaknya. Bapaknya nggak berangkat, anaknya berangkat kan, rame, ya sudah, anggap saja yang di masjid itu bapak. Jadi anggap saja bapak-bapak ini punya anak. Pokoknya kalau udah di masjid itu anak bersama. Mau anaknya fulan nggak ada, pokoknya di masjid menjadi anaknya orang masjid. Begitu, Pak, dididik, tapi jangan terlalu keras-keras. Karena ini ada satu kejadian, ini kejadian nyata. Anak ke masjid dimarahin, dimarahin oleh orang, pokoknya sampai dipermalukan. Apa? Habis itu dia tidak pernah ke masjid selamanya. Bahkan sampai besar dia trauma, saya nggak akan ke masjid selamanya. Karena orang-orang masjid itu jahat-jahat katanya. Kan bahaya itu, sampai besar dia nggak, karena trauma gara-gara memarahi anak keras. Jangan, Pak, trauma sampai besar nggak ke masjid, kan dosanya bapak ini kan, berarti kan
marahnya terlalu keras. Jangan keras-keras Pak sama anak. Gitu Pak ya. Satu lagi. Ada masjid di daerah Solo, daerah Surakarta, ini viral. Itu Masya Allah masjidnya terlalu perfect. Apa? Semua orang dilarang tuh. Anak, kalau ada orang baru mau masuk masjid, anak langsung tahu, kalau bawa anak nggak boleh ke masjid. Akhirnya pulang lagi dia. Jadi nggak ada anak yang ke situ karena apa? Baru di mana? Di halaman aja udah ditegur. Kemudian orang baru menaruh motor, ya, kemudian baru buka HP, tegur kamu di masjid nggak boleh bawa HP. Wah, akhirnya masjid itu sepi Pak. Jadi omongan orang masjid kayak gitu, nggak ramah lingkungan, nggak ramah anak, nggak ramah orang tua, nggak ramah orang bawa HP, nggak boleh sama sekali. Bahkan saya sendiri pernah ditegur Pak, ke masjid habis sholat di jalan, masjidnya di pinggir jalan Pak. Habis itu buka HP, ya mau ngubungin siapa karena penting gitu. Ada orang datang, dia nggak larang sih, dia ngatakan memang zaman sekarang Pak, orang itu memang nggak bisa lepas dari HP. Nah, ini kan rumah ibadah, apa namanya, rumah Allah, namanya bawa HP, dia nggak ngelarang, cuma ngomong doang. Nah bilang, gue pikirin, saya bilang gitu. Nah, ini kan untuk kepentingan. Nah itu terlalu berlebihan di dalam beribadah. Boleh bawa HP selama itu ada kepentingan. Kalau nggak ada kepentingan, apanya? Enggak, kalau tadi masjidnya di Solo, kalau yang saya datang ini adanya di Bekasi, pinggir jalan. Kalau saya cuek ini berarti nggak paham Bapak ini bagaimana kita itu hidup di masjid tapi juga hidup di lingkungan sosial dan di era modern, ya. Nggak apa-apa Mbak HP, asal untuk kebaikan. Demikian Pak Raden rahimakumullah. Karena ibu-ibu sudah menutup korden, berarti maksudnya Ustadz, buat selesai, makanan sudah siap. Baik ibu-ibu, kalau ibu-ibu sudah bicara, kita harus siap ya melaksanakan. Demikian Bapak dan Ibu sekalian, pengajian kita mudah-mudahan bermanfaat. Lebih kurangnya mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.